Oke, selamat siang teman-teman semua. Lama sekali ya nggak bikin video nih. Oke, kita langsung nih. Mumpung ada waktu senggang, coba saya remind lagi untuk yang sudah paham ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih paham lagi. Dan untuk yang masih belum paham, mudah-mudahan bermanfaat. Cara menentukan low dan high yang valid. Nah, ini kenapa poin ini penting sekali? Jadi menurut saya karena market struktur ini orang bilang the king. Nah, jadi kita kalau sudah paham market struktur, untuk open posisi juga nanti udah nggak bingung. Ada saatnya mau follow the trend atau mengambil retrace-nya juga insya Allah akan biru gitu. Karena banyak orang yang bilang entry boleh aja, yang penting tahu kapan keluarnya kan gitu, kapan harus di hold. Nah, jawabannya juga kita harus tahu, statement itu dasarnya adalah kita tahu market strukturnya dulu. Jadi kalau sudah tahu market struktur, jadi kita tahu kita akan di hold atau kita akan satset gitu aja lah bahasanya ya. Artinya kalau retrace kita satset, kalau follow the trend ya kita bisa di hold gitu. Paling tidak kita ada semacam tenang, ada pegangan. Jadi kadang namanya market harganya kan nggak langsung naik terus gitu, ada turun dulu. Tapi kalau kita sudah memahami arah si market itu, ya yang merah endingnya tetap jadi biru, kurang lebihnya seperti itu. Di sini kita bicara masalah probabilitas ya, tapi lagi-lagi kan kita market juga nggak tahu. Walaupun sekarang katakanlah sedang bullish, lalu kita nyari buy, tahu-tahu dia harga memang berbalik dari reversal menjadi bearish. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita minimal punya satu SOP, satu pegangan, satu pakem bahwa kita entry ke market itu dasarnya tahu, nggak pakai perasaan gitu. Oh, kita pokoknya mau follow the trend misalkan, ya sudah ikutin aja gitu. Adapun loss ya biasa, namanya juga trading. Itu ya, yang penting saya sih lebih menekankan itu setiap trading, setiap masuk market kita punya reason. Itu yang paling penting. Tidak pakai perasaan dan tidak ikut-ikutan OP orang. Oke, kita mulai. Ini sekilas secara kasat mata terlihat bahwa market sedang naik. Nah, gini ya, artinya tren lagi bullish. Artinya kita kalau mau follow the trend, mencari open posisi atau masuk market buy only. Ini aja nih yang kita buat pegangan. Kita jadi menunggu di mana posisi untuk melakukan buy. Karena dasarnya kita adalah FTT, follow the trend. Itu dulu. Nah, setelah ini kelihatan market memang sedang naik, maka tugas pertama kita adalah mencari yang namanya high value dulu. Oke, ini dulu nih ya. High valid itu apa syaratnya? High valid bisa terjadi apabila dia sudah membreak yang disebut pullback-nya gini loh. Atau ada orang yang bilang inducement. Nah, ini harus diambil nih, harus di break artinya. Maka nanti akan menjadi high valid si harga yang tertinggi tadi. Oke, itu dulu ya. Satunya begitu, marketnya kelihatan secara kasat mata lagi naik, maka tugas kita dan cari ini dulu, high valid dulu di mana nih. Oke. Nah, coba kita lihat di sini di mana ada high validnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah ini. Ini harga naik dari sini. Naik, nah ini kan high.
Jadi melihatnya candle to candle, satu candle kita lihat. Lalu ada candle merah ini di sampingnya, dia mampu membreak harga low candle sebelumnya, makanya ini yang dinamakan pullback. Nah ya, oke, kita tandain ini pullback atau disebutnya sebagai inducement gitu. Nah tadi syarat high valid adalah dia harus mampu membreakout atau membreak. Beda ya, break sama breakout ya, udah paham ya. Kalau break itu misalkan ekor gininya aja udah valid, udah sah. Kalau breakout harus body, close body candle. Nah ini dia tadi naik, ini pullback ke sini, lalu dia naik. Nah seperti ini ya polanya nih. Ini harus ingat polanya nih. Baru dia turun membreak si inducement tadi. Nah dengan begini artinya syarat sebagai high valid sudah terpenuhi, makanya ini harga tertinggi ini menjadi high. Nah ini kan terkadang ada pola Quasimodo ya. Ini kan kalau yang nggak tahu market struktur, ini kan break ini nih, break low nih. Akhirnya dia pada saat naik ke sini dia sell. Wah ini udah breakout nih, naik terus sell. Ternyata harga terbang karena ini bukan sinyal harga reversal gitu loh. Kalau reversal itu dia harus membreakout low validnya, bukan inducement. Nah kalau low-nya di break gini, nah inilah yang disebut real shocks atau change of karakter, dari bullish berubah menjadi bearish. Nah ini baru biasa sudah berubah menjadi sell dari buy. Jadi yang di breaknya harus low-nya. Kalau ini yang di break adalah inducementnya. Ini merupakan hanya syarat menjadikan si harga ini menjadi high yang valid. Oke, sampai situ paham ya. Jadi inilah di sini yang banyak suka keprank nih. Alih-alih sudah break, wah ini break nih udah reversal nih, ganti arah. Naik, kita sell, ternyata dia masih naik gitu loh. Oke, lalu setelah ini, nah setelah ketahuan tadi di sini ya, ini high-nya ya. Oke, sebentar. Tadi ini kita punya high. Nah, tadi kan di sini nih yang inducement. Nah, ini minor nih, kayak gini tuh. Dilihat nih, ini minor, bukan market struktur mayor. Dia sampai sini, ini paling rendah nih. Lalu dia naik. Nah, dia sampai membreakout. Nah, ini bedanya nih, breakout kenapa? Karena bodinya di atas harga high ini. Nah, setelah ini yang orang-orang bilang dikatakan BOS, break of struktur. Artinya kalau ada harga membreakout high valid ini, maka ini yang paling bawah menjadi low valid nih, atau new low, karena low yang sebelumnya ada di sini nih gitu. Atau bahasanya ini lower high, ini higher high, ini new lower high. Nanti di sini akan terbentuk higher high atau high baru nanti. Nah syaratnya gimana supaya ini jadi nanti seperti ini ya? Harus ada inducement dulu di sini. Jadi kayak gini nih, naik turun. Nah ini nanti baru jadi karena udah membreakout inducement sini. Jadi sekarang ini ini baru istilahnya calon high. Ini baru calon high valid ya. Nah kalau low valid syaratnya udah jelas, syaratnya dia harus membreakout high valid sebelumnya di sini. Nah ini kan udah breakout nih, maka di sini sah menjadi low. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini ya. Nah ini harga, sebentar saya lihat dulu. Ini sudah ada
pullback. Nah coba dilihat nih, lihat ini emang harus jeli karena beda 1 poin pun itu boleh dikatakan pullback. Nah ini kan naik, ini high. Nah ini ada low baru nih di bawah low ini. Nah yang ini ya, maka ini udah dikatakan pullback. Nah ini nanti ini belum jadi high, belum, baru calon ininya nih. Ini katakan inducement sini nih, IDM. High validnya harus begini, dia naik dulu melebihin ini, baru dia turun. Nah ini baru nanti yang dikatakan high valid. Jadi kalau sudah ada high valid, kita mempunyai trading range. Area trading kita tuh udah terukur batasannya. Jadi nanti di sini katakanlah range atas sama di tadi yang di bawah sini nih, yang low-nya nanti saya lihat lagi coba. Oke. Nah jadi untuk range-nya nanti, nah ini range-nya dari sini. Ini nih, ini low. Ya. Oke, ini misalkan udah kejadian kayak gini ya. Ini naik melebihin ini. Naik lalu turun. Nah, ini kan membreak. Oke. Lalu dia naik lagi misalkan. Nah, inilah menjadi high validnya. Oke, nah ini kita garis nih, tuh. Jadi kita udah punya range, low-nya di sini, high-nya di sini, ya. Yang suka pakai Fibonacci, silahkan tarik Fibonacci dari sini ke sini, seret, tuh. Oke, lalu nanti kan di sini ada golden ratio ya, FR50, FR75 kalau mau di setting. Di sini FR25. Nah, inilah daerah-daerah ini yang kalau nanti harga break ini lalu bablas ke sini misalkan, ya ini area-area yang dikatakan entry posisi buy yang punya high probability. Nah, contoh kayak ini kan ada imbalance ya, imbalance tuh. Atau juga di ini juga imbalance juga nih, tuh ada kekosongan harga. Nah, inilah nanti bisa kita di sini kalau harga masuk sini, kita di sini bisa melakukan buy. SL-nya di mana? Ya di bawah ini, tipis-tipis aja tuh. Karena di sini masih ada area untuk entry ini. Kalau bablas mungkin di sini kena SL ya, nggak apa-apa, biarin. Kalau masuk sini ya sudah, nanti bisa entry lagi di sini. Nah, kalau di sini harga balik kan tadi loss di sini bisa tercover karena ini RR-nya bisa, kalau ini 1, 2, 3 ini bisa 1/3 kalau TP-nya nanti di sini di high ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kuncinya harus tahu dulu low yang valid dan high yang valid. Nanti bisa tarik namanya Fibonacci. Oke. Coba kita praktekin. Nah, seperti itu nariknya tuh. Ini yang atas. Ini katakan tadi udah terjadi ya, udah terjadi kayak gini nih. Maksud saya naik. Nah, jadi ini di sini dipasin di sini nanti. Nah, ini misalkan gini. Ini udah membreak IDM, inducement. Nah, jadi di sini nanti ini range atasnya sama ini range bawahnya. Nah, ini kan area konservatif, ini median tuh equilibrium lah ya, ini FR50. Nah, ini ditandain di sini, ditunggu harga masuk sini. Kalau Anda tradingnya sebagai follow the trend, tapi kalau mau satset ya nantilah, silahkan aja. Ini pada saat ini menuju ke area ini kan bisa sell. Ini kan bisa sell. Tapi hati-hati karena ini melawan tren, bisa aja dia turun dikit langsung terbang gitu loh. Jadi kalau mau cari aman dulu ya sudah ikut ini aja. Oke, kurang lebih seperti ini dulu ya video sekarang nih. Anggap aja mukodimah lah. Nanti kalau waktu udah mulai agak senggang lagi, saya coba buatkan lagi video-video untuk
langkah-langkah menentukan high dan low value seperti ini. Sekali lagi, bukan menggurui, ini just sharing dan reminder buat diri sendiri aja. Oke, thank you. Tetap semangat. Salam profit. Assalamualaikum.